Kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap M alias Bagio, 67, pemilik bengkel di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, mengungkap fakta baru. Polisi menduga aksi tersebut telah disusun sejak lama oleh istri korban, IE, bersama pria yang diduga menjadi selingkuhannya, AM alias BP. Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Silalahi, mengatakan hasil penyidikan menunjukkan dugaan pembunuhan dilakukan secara sadar, terencana, dan telah dipersiapkan jauh sebelum korban ditemukan tewas. Motif utama dalam perkara ini adalah motif asmara. Selain itu juga terdapat motif menguasai harta milik korban, ujar Petrus saat konferensi pers, Kamis, 2 Juli 2026. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 4 tersangka, yakni IE yang merupakan istri korban, AM alias BP, JN, dan RS. Berdasarkan penyidikan, IE diduga menjalin hubungan asmara dengan AM sejak berkenalan melalui media sosial TikTok pada Agustus 2025. Hubungan tersebut kemudian berlanjut melalui WhatsApp hingga keduanya akhirnya bertemu langsung di Purwokerto menjelang dugaan pembunuhan terjadi. Polisi menduga hubungan tersebut menjadi awal penyusunan rencana menghabisi nyawa korban. Selain didorong motif asmara, penyidik juga menemukan dugaan motif ekonomi berupa keinginan menguasai harta milik korban. Menurut hasil penyidikan, IE diduga ingin menikah dengan AM. Polisi juga mengungkap sebelum dugaan pembunuhan terjadi, keduanya diduga telah 2 kali melakukan hubungan badan. Peristiwa pertama diduga terjadi pada Jumat, 26 Juni 2026, sekitar pukul 3.30 WIB di rumah korban, tepatnya di kamar yang ditempati IE. Sementara yang kedua diduga berlangsung pada hari yang sama sekitar pukul 8 WIB di kamar hotel yang sebelumnya telah dipesankan IE untuk AM dan JN. Kapolresta juga mengungkap anak korban sebenarnya telah lebih dulu mencurigai hubungan IE dengan pria lain. Karena kecurigaan tersebut, anak korban membawa sertifikat rumah dan BPKB kendaraan milik ayahnya ke tempat perantauan agar tidak dikuasai IE. Setelah korban diduga dibunuh pada malam 26 Juni 2026, para tersangka diduga berupaya melarikan diri dari Banyumas. Sekitar pukul 1 WIB, Sabtu, 27 Juni 2026. IE diduga mengantarkan sepeda motor Honda Vario bernomor polisi R4059 Sier ke hotel sebagai bagian dari imbalan yang dijanjikan kepada AM apabila rencana pembunuhan berhasil. Sepeda motor tersebut kemudian dimasukkan ke bagasi mobil Toyota Avanza yang digunakan AM, JN, dan RS untuk melarikan diri menuju Provinsi Banten. Dalam perjalanan, rombongan sempat kehabisan bahan bakar di wilayah Cirebon karena tidak memiliki uang. Polisi menyebut JN kemudian meminjam uang kepada rekannya agar perjalanan dapat dilanjutkan. Sesampainya di Banten, sepeda motor itu diduga digadaikan oleh HM seharga 3,5 juta rupiah. Uang hasil gadai digunakan untuk membayar biaya sewa mobil sebesar 3 juta rupiah, sedangkan sisanya dipakai untuk kebutuhan lainnya. Sementara uang sebesar 10,25 juta rupiah yang sebelumnya dijanjikan IE kepada AM sebagai imbalan pembunuhan disebut belum sempat diserahkan hingga para tersangka ditangkap. Kurang dari 2 hari setelah laporan diterima, Satreskrim Polresta Banyumas berhasil mengamankan seluruh tersangka. Penangkapan diawali terhadap IE di Banyumas, kemudian RS, JN, hingga terakhir AM di wilayah Banten. Polisi juga mengungkap bahwa setelah dugaan pembunuhan terjadi, IE diduga berusaha mengelabui warga dengan mengaku sepeda motornya dicuri. Tak lama kemudian, ia menghubungi seorang tetangga yang bekerja sebagai sopir ambulans dan memberitahukan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Namun, sopir ambulans tersebut menaruh curiga karena melihat adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Informasi itu kemudian dilaporkan kepada kepolisian dan menjadi salah satu petunjuk penting hingga kasus berhasil diungkap dalam waktu kurang dari 2x24 jam. Atas perbuatannya, IE, AM alias BP, dan JN dijerat dengan pasal dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Ketiganya terancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara RS dijerat dengan pasal terkait dugaan pembunuhan berencana dan peran lain dalam perkara tersebut, dengan ancaman hukuman mulai dari 1 tahun penjara hingga pidana mati sesuai ketentuan yang disangkakan. Kapolresta Banyumas menegaskan penyidikan akan terus dilakukan secara profesional hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan kepada jaksa untuk disidangkan.